قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat yang ke-29 ayat 45 atau surat Al-Ankabut. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, yaitu Alkitab, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan tidak ada ibadah mengingat Allah yang melebihi daripada solat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Bapak Ibu pengurus Masjid Silaturahmi yang dimuliakan, Bapak Ibu jemaah Qiyamul Ramadan yang dirahmati oleh Allah, nenek mama, cadik pandai, para ulama yang hadir malam ini. Alhamdulillah, kalau mencalik-calik wajah, insya Allah wajah-wajah akan masuk surga sadonya. Sekurang-kurang wajah saya dulu, Pak. Ya. Ini orang banyak lo store wajah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan, pertama saya umumkan bahwa Ramadan tahun ini jumlahnya 30 hari 30 malam. Ini peringatan bagi-bagi yang punya rencana hanya 10 malam saja ke masjid. Jadi Ramadan kini bukan 10 hari tapi 30 hari insya Allah, ya. Maka dari itu, karena ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh maghfirah, bulan yang ditutup pintu-pintu menuju ke neraka, dan bulan yang diikat para setan, kemudian dibuka pintu-pintu surga. Maka dari itu, kajian kita malam ini amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Ini malam yang ketiga, jadi masih awal, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Bapak ibu yang dimuliakan, kita mulai dari surat Al-Ankabut, ya, surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Di situ nanti nyata satu, utlu ma uhiya ilaikal minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Utlu itu fi'il amar, perintah. Dia berbeda sedikit dengan qiraah. Ya, jadi kata yang digunakan itu adalah utlu. Dalam surat Fatir ayat 29 itu dikatakan innalladzina yatlunal kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, atau utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Nah, apa yang saya maksud? Pertama, amal terbaik kita pada bulan ini adalah membaca Al-Quran. Cuman metode membacanya agak berbeda sedikit, ya. Bagaimana kata-kata utlu itu? Sekurang-kurangnya ada 6 cara, Bapak Ibu. Jadi kalau ingin nanti agak berubah sedikit cara membaca Al-Quran kita, satu baca dulu. Umpamanya tadi ayat
Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Tuh baca dulu. Ada momennya dulu Pak. One day, one juice. Tidak lu bisa bahasa awak ada Pak. Bahasa Inggris lo tuh. One day, one juice. Akhirnya terlalu banyak jusnya dibaca tapi tidak paham. Kalau saya dulu 5 jus Pak. Jus pokat, jus tomat, ya kan? Jus apa lagi? Ternyata metode menghafal itu bukan di awal. Maka awal itu baca dulu. Maka bersihkan bacaan ayat-ayatnya. Itu yang pertama. Itu yang dimaksud utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca Al-Quran itu. Yang kedua, setelah membacanya, lihat terjemahannya Pak. Banyak kita Indonesia ini bisa membaca tapi tidak bisa menterjemahkan, kecuali jemaah siko. Kalau jemaah siko hampir sama sih merasutinya. Ya nak, ibu bisa bahasa Arab. Halo, lai ngerti bahasa Arab. Lai bisa bahasa Arab. Ya hebat jemaah siko. Ya nak. Nah, jadi setelah dibaca, lalu lihat terjemahannya. Kapan perlu dibantu dengan terjemahan, boleh Departemen Agama, atau juga boleh dengan Hasbi Asidiki, atau terjemahan Mahmud Yunus, ya kan? Jadi sedikit Pak. Jadi dibaca ayatnya, kemudian Pak izin. Dibaca ayatnya, kemudian lihat terjemahannya. Ya kan? Jadi kalau mau Bapak Ibu baca Al-Quran 1 juz, silakan Pak, tapi lihat terjemahannya ke 1 juznya. Supaya tahu apa yang kita baca. Jadi itu yang disebut utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Jadi kalau sekarang sudah ada target 1 nagari, 1 rumah hafiz, besok tidak lagi. Besok ini 1 negari, 1 rumah tadabbur Al-Quran. Ya, jadi setiap ayat yang dibaca itu ditadaburi supaya dia punya pengaruh, Pak. Orang mulai menghafal Al-Quran di Indonesia ini, Bapak Ibu, itu semenjak tahun 2005 lagi, Pak. Dan banyak anak-anak kita yang hafal Al-Quran. Alhamdulillah. Tapi coba perhatikan, kalau dia menghafal mulai tahun 2005, umurnya pada waktu itu 10 tahun, sekarang berapa umurnya Pak? 2005 itu umurnya 10. Sekarang 2025. Berapa umurnya? 30 tahun. Coba angkat tangan yang sholat berjamaah rutin ke masjid yang umur 30 tahun itu. Yang rutin ke masjid umur 30, umur 25, umur 35, padahal dia hafal. Juz 30 dia hafal, juz 1 dia hafal, juz 29 hafal. Banyak yang hafal Quran. Tapi apa mereka rajin ke masjid? Bahkan dari saja, oh, berarti tidak berpengaruh, Pak. Oh, yang ada sekarang di panjang-panjang kota itu, termasuk Payakumbuh dan sepanjang jalan itu, yang ramai-ramai sekarang di kafe di Bukit Tinggi itu, Pak, itu dulu orang-orang yang hafal Quran itu. Karena di SD dia hafal Quran, di MDA hafal Quran. Nah, kiranya Bapak Ibu tidak cukup menghafal Quran itu yang terakhir, Pak. Jadi 1 baca, kedua terjemahkan, yang ketiga ambil poinnya. Umpamanya tadi surah apa yang saya baca tadi? Ada yang hafal? Al-Ankabut ayat 45, ada yang hafal? Saya kasih hadiah. Hadiahnya brosur umroh. Apa hadiahnya? Nah, kalau ada brosurnya kan tahu, Pak. Ya nak, bilo kabarangke bara mambayih gitu ya. Ambil, Pak, baca. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab.
Oh, baca Al-Quran itu satu. Wa aqimis shalah, dirikan salat, itu isinya. Lalu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oh, salat itu mencegah orang yang mengerjakan dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang ketiga isinya. Oh, yang keempat isinya adalah wala zikrullahi akbar. Tidak ada ibadah yang lebih besar daripada salat itu. Yang kelima isinya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nampak Pak? Oh, ayat koi isinya. Satu, baca Quran. Kedua, dirikan salat. Ketiga, salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sampai salat adalah ibadah yang paling besar. Kelima, Allah mengetahui semua perbuatan manusia. Lah, langkah yang ketiga. Yang kampenya dipanggil Pak. Setelah membaca Al-Quran, bawa kepada diri kita. Jadi setiap awak baca, cari poin-poinnya, lalu bawa ke diri awak. Oh, iko Allah nyuruh ambo membaca Quran kiranya. Oh, Allah menyuruh ambo mendirikan sholat. Allah menyuruh ambo supaya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah mengatakan kamu bahwa sholat itu adalah ibadah yang akbar. Oh, Allah itu ingin mengatakan kepada saya bahwa Allah itu mengetahui segala perbuatan manusia. Itu Pak, berdialog dengan Al-Quran. Jangan terbayang orang lain, iko cocok jo si anu komal Quran iko si anu nanti bayarnya ada ayat kemana Pak. Awak bawa kepada diri awak. Begitu dulu di masa Nabi. Setiap turun Al-Quran, baca, pahami, ambil poinnya, apa perintahnya, apa larangannya, lalu diamalkan. Begitu cara berdialog dengan Al-Quran. Setelah diamalkan baru dihafal Pak. Kalau kini dihafal dulu. Saya pernah menghadiri Bapak Ibu penghafal Al-Quran mulai dari 1 juz sampai 30 juz. Saya uji 1 surat saja Pak. Wah, ini seramai ini. Dah. Ini ada yang 1 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz. Lalu saya minta 1 orang, ayo maju ke depan. Majulah Pak. Bisa bacakan surat Al-Quraisy. Ini nyata nih Pak. Dibacalah surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Langkah kedua, coba terjemahkan. 300 penghafal Al-Quran tidak bisa menerjemahkan 1 surat. Maka itu penting Pak. Kalau tidak bisa menerjemahkan apa yang mau diamalkan, maka Ibu 1 bulan ini, kalau mau juga 1 day, one juz. Nah sekarang tidak penting Pak. 1 day, 1 ayat. 1 hari 1 ayat, lalu pahami. Ayat yang paling ringan itu adalah Alif Lam Mim. Shadaqallahul azim. Baik itu. Kece Ustaz. 1 hari 1 ayat. Habis itu baca saya Alif Lam Ra. 1 hari 1 ayat. Besok terakhir-akhir mana le Pak? 2 sebaca le. Kalau enggak Nun. Ya. Ambil ayatnya, tolong dipeteli ayatnya. Oh,